Dalam sistem demokrasi, demonstrasi adalah ekspresi yang sah. Ia menjadi jalan bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi, terutama ketika saluran formal tak lagi mampu menampung kegelisahan publik. Namun, yang menjadi persoalan adalah ketika demonstrasi yang seharusnya menjadi ruang penyaluran suara rakyat justru berubah menjadi ajang kericuhan. Alih-alih menonjolkan substansi tuntutan, justru yang lebih sering terlihat adalah bentrokan antara massa dan aparat, mulai dari aksi saling lempar hingga penggunaan kekerasan yang berlebihan. Situasi ini membuat citra demonstrasi seolah identik dengan kekacauan, padahal semestinya ia menjadi pilar penting dalam menguji kedewasaan berdemokrasi. Kalau kita analogikan, demonstrasi itu ibarat seperti diskusi keluarga, yang semestinya itu menjadi ruang mencari solusi, tapi malah berakhir dengan saling teriak dan membanting pintu. Sehingga pesan utama yang ingin disampaikan pun hilang, tergantikan oleh kesan ribut-ribut yang justru tidak produktif. Padahal demonstrasi sendiri adalah wajah lain dari ruang kolektif masyarakat untuk menyampaikan kritik, harapan, dan perlawanan terhadap kebijakan yang dianggap tidak adil. Di Indonesia, tradisi demonstrasi telah mengakar sejak lama, dari perlawanan terhadap penjajah, gelombang reformasi 1998, hingga aksi-aksi kontemporer yang menyoroti isu ekonomi, lingkungan, dan hak-hak sipil. Namun, satu pola yang terus berulang adalah kecenderungan demonstrasi berujung ricuh, bentrokan dengan aparat, kerusakan fasilitas umum, bahkan jatuhnya korban jiwa, menjadi bagian dari narasi yang terus berulang. Salah satu contoh nyata yang memperkuat pola ini adalah kericuhan dalam demonstrasi di Kabupaten Pati pada tahun 2025. Aksi yang awalnya berlangsung damai berubah menjadi tegang ketika massa mulai melempar botol air mineral dan benda lain ke arah kantor bupati. Tuntutan agar Bupati Sudewo mundur dari jabatannya memicu gelombang protes besar-besaran. Dalam insiden tersebut, puluhan orang mengalami luka-luka, termasuk aparat kepolisian. Beberapa kendaraan rusak dan suasana kota sempat lumpuh akibat bentrokan yang terjadi. Meskipun tidak ada korban jiwa, demonstrasi ini menjadi bukti bahwa ketegangan antara warga dan pemerintah daerah bisa dengan cepat berubah menjadi konflik terbuka ketika komunikasi gagal terjalin. Nah, di video kali ini kita akan membahas kenapa demonstrasi yang seharusnya menjadi kanal demokratis justru berulang kali berubah menjadi ajang kekerasan. Apakah masalahnya terletak pada watak masyarakat, aparat, atau struktur politik itu sendiri? Jadi, simak sampai habis. Salah satu akar utama mengapa demonstrasi kerap berujung ricuh terletak pada budaya politik yang belum matang. Sejak era penjajahan hingga reformasi 1998, tradisi turun ke jalan menjadi salah satu cara rakyat mengekspresikan perlawanan terhadap kekuasaan. Namun, dalam sejarahnya demonstrasi kerap diposisikan bukan sebagai forum dialog atau sarana kompromi, melainkan arena konfrontasi. Akibatnya, pola ini meninggalkan jejak dalam cara masyarakat memahami aksi massa, di mana demonstrasi itu dianggap sebagai tarung di jalan, bukan kanal demokratis untuk berdiskusi. Budaya politik yang setengah matang ini juga diperparah oleh kecenderungan aparat dan pemerintah menanggapi protes dan kecurigaan. Alih-alih membuka ruang dialog, tindakan represif membuat ketegangan meningkat sejak awal. Akibatnya, interaksi antara warga dan penguasa sering diwarnai ketidakpercayaan timbal balik. Demonstrasi yang seharusnya menjadi sarana aspirasi berubah menjadi arena adu kekuatan, di mana substansi tuntutan justru hampir selalu tenggelam oleh emosi dan konflik. Dengan kata lain, budaya politik yang belum matang, baik di sisi masyarakat maupun negara, justru menciptakan kondisi di mana demo mudah berubah ricuh. Ketika norma demokratis tentang dialog dan kompromi masih lemah, kekerasan menjadi jalan pintas menyelesaikan konflik, dan spiral kericuhan pun hampir tak terelakkan. Faktor kedua adalah respon negara dan aparat yang cenderung represif. Sejarah panjang pengamanan demonstrasi menunjukkan pola yang sama. Aparat lebih fokus menekan massa daripada membuka ruang dialog. Di era Orde Baru hingga pasca reformasi, penggunaan gas air mata,
water cannon, hingga penangkapan massal kerap menjadi cara standar membubarkan aksi. Meski sebagian besar demonstrasi berlangsung damai, pendekatan represif menimbulkan efek paradoks. Bukannya meredam konflik, tindakan keras aparat justru memicu reaksi balik massa. Demonstran merasa suaranya diabaikan, sementara aparat memandang setiap protes sebagai ancaman stabilitas negara. Ketegangan yang timbul sejak awal sering meledak menjadi bentrokan. Kekerasan dan demonstrasi sering lahir bukan dari tujuan aksi, melainkan dari cara negara mengelola perbedaan suara. Media massa juga punya andil besar dalam membentuk persepsi publik. Media massa cenderung lebih menyorot aksi kekerasan ketimbang substansi tuntutan demonstran. Gambar bentrokan, lemparan batu, atau ban yang dibakar sering menjadi headline utama. Sementara alasan dibalik aksi penolakan kebijakan pemerintah, isu lingkungan, atau ketidakadilan sosial hanya terselip di bagian bawah pemberitaan. Framing seperti ini mempunyai dampak serius. Publik terbiasa melihat demonstrasi sebagai kerusuhan, bukan ekspresi demokratis. Persepsi negatif ini memperkuat legitimasi aparat untuk bertindak keras, sehingga masyarakat menilai tindakan keras ini diperlukan untuk mengendalikan massa. Pola seperti ini dapat menciptakan lingkaran setan, yang mana pola itu saling berkaitan. Dari yang awalnya terjadi kericuhan serta tindakan represif aparat, kemudian diperkeruh oleh media yang menyoroti kekerasan, sehingga menjadikan demonstran frustasi dan terjadi kericuhan lagi. Hal inilah yang menjadikan wajah demonstrasi sering dianggap sebagai ajang kericuhan. Pola inilah yang akan terus berulang-ulang. Jadi, kalau kita pikir-pikir, media sendiri bukan sekedar pelapor, tapi juga aktor yang membentuk dinamika kekerasan. Narasi publik yang bias membuat substansi tuntutan sulit mendapat ruang. Selain budaya politik, respons aparat, dan framing media, faktor sosial ekonomi juga memainkan peran penting. Banyak aksi massa lahir dari akumulasi ketidakpuasan terhadap kondisi ekonomi, kenaikan harga kebutuhan pokok, lapangan kerja terbatas, atau kebijakan pemerintah yang merugikan rakyat kecil membuat emosi masyarakat mudah tersulut. Sehingga demonstrasi menjadi saluran kemarahan kolektif yang menumpuk. Kondisi sosial ekonomi yang tegang memudahkan pihak tertentu memprovokasi kericuhan. Provokator bisa menunggangi aksi untuk memancing bentrokan agar aparat terlihat keras, menggiring opini publik, atau meraih keuntungan politik. Akibatnya, demo yang awalnya damai mudah berubah menjadi konflik besar. Kericuhan dalam demonstrasi tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial ekonomi yang lebih luas. Kalau kita amati, ricuh bukan sekedar akibat emosi spontan massa, tetapi gejala dari masalah struktural yang belum terselesaikan, mulai dari ketimpangan ekonomi hingga rasa ketidakadilan. Tanpa penanganan akar masalah ini, demonstrasi damai akan selalu berada di ambang resiko konflik. Melihat berbagai faktor di atas, jelas bahwa kericuhan dalam demonstrasi di Indonesia bukan sekedar akibat massa emosional atau aparat represif. Budaya politik setengah matang, pola pengamanan represif, framing media yang menyorot kekerasan, serta frustasi sosial ekonomi membentuk lingkaran yang sulit dihapus. Ricuh dalam demo adalah cerminan masalah struktural dalam demokrasi kita.
Tentu, untuk menjadikan demonstrasi sebagai kanal demokratis yang sehat, diperlukan perubahan. Budaya politik harus didorong ke arah dialog konstruktif. Aparat harus mengedepankan pendekatan humanis dan membuka ruang komunikasi. Media perlu menyajikan pemberitaan adil, menyeimbangkan antara kericuhan dan substansi tuntutan. Negara harus mengatasi ketimpangan sosial ekonomi agar frustasi rakyat tidak menjadi bahan konflik. Selain itu, demo yang damai seharusnya dipandang sebagai kekayaan demokrasi, bukan ancaman. Itu adalah saran rakyat untuk didengar, dan negara harus menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan masyarakat. Jika langkah reformasi tidak dilakukan, kericuhan akan terus muncul, menutup esensi demokrasi, dan meninggalkan kesan bahwa suara rakyat hanya menimbulkan kekacauan, bukan perubahan.